Selamat siang, perkenalkan nama saya Gilbert Siombing, NIM 2012111751 dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini akan menjelaskan PowerPoint saya tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Definisi ilmu menurut Abbas Harman Simon tahun 1983 sampai 63 dalam diktat yang berjudul Epidemiologi mengatakan bahwa ilmu atau science adalah bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata skill yang artinya mengetahui atau belajar. Metode dan kebenaran ilmu. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran evidensius objektif, menunjukkan bela-beli dukungan oleh fakta kenyataan dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut. Ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran saja melalui pemikiran ekspresinya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran melalui pemikiran relasi. Pancasila sebagai sistem ilmu dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmu menurut Perjowatna dalam bukunya tahun 1995 sampai 13 sampai 14, sistem ilmu harus memenuhi syarat, yakni harus subjek, harus memenuhi metode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmu memenuhi syarat ini yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Pancasila sebagai sistem ilmu yang benar-benar merupakan satu subjek. 2. Sistem ilmu harus memenuhi bersifat metode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka membahas Pancasila. 3. Pancasila sebagai sistem ilmu juga dimanfaatkan semestinya. 1. Ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonegoro berikut akan diuraikan bahwa pemikiran Notonegoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. 1. Sistem filsafat Pancasila merupakan abstrak dari pengalaman dan penjelasan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonegoro diambil dari adat kebiasaan. 2. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat memenuhi semua permasalahan kehidupan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Notonegoro, antara landasan Pancasila sebagai sebab dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. 3. Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Teori kebenaran Pancasila. 1. Teori koherensi. 2. Teori korespondensi. 3. Teori pragmatik. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya. Bagi umat manusia, jadi kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, konsisten antara konsep dan dunia empiris, dan berdefinisi bagi manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada artikelnya untuk mengikuti sebagai kebenarannya. 3. Contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. 1. Ilmu pembagian mahasiswa adalah untuk memerintahkan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif sebagai pengambilan ilmu pengetahuan di Indonesia. 2. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. 3. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki Indonesia, serta menjawab segala-gala tentang zaman. Baiklah, sekian presentase PowerPoint saya pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pas, saya minta maaf. Terima kasih, selamat siang.